Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas video atau berita yang sudah saya rangkum untuk memberikan teman-teman semua berita terupdate. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, saya ingin memberikan sebuah berita. Ada seseorang ya yang WhatsApp ke saya. Teman-teman tahu bahwa saya di channel ini tuh jual kaos teman-teman, dengan gambar, ada beberapa gambar Mas Wapres kita yang kita cintai, Mas Gibran Raka Buming Raka. Ada foto gambar wakil presiden di kaos, ada juga gambar karikatur Mas Gibran dengan caption Jokowi Junior sebagai dukungan kita kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini. Ya, akan tetapi ada ini, saya pikir ini pengikutnya Roy Suryo teman-teman ya, yang merasa mereka memiliki kunci surga ya. Jadi dia WA ke saya itu teman-teman, dan itu benar-benar kasar, penghinaan terhadap Wapres, juga pengancaman teman-teman ya. Dan ini benar-benar ya, kenapa saya mau bahas di sini? Sebenarnya saya malas untuk bahas karena teman-teman urusan. Cuma ini memberikan pesan bahwa ya kita jangan terlalu terlena dengan keadaan sekarang yang seperti mereka sudah tidak melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah bukan presiden. Ternyata sampai hari ini kebencian mereka tetap mendarah daging. Dan saya juga berharap agar supaya pemerintah hari ini benar-benar menindak tegas akun-akun seperti ini. Kalian bisa melihat dia WhatsApp seperti ini kepada saya teman-teman ya. Ada baju kaos Fufu Fafa dengan foto Gibran lagi ngisap. Kalian baca sendiri teman-teman, dengan ini benar-benar tidak pantas. Namanya adalah Indra Zain teman-teman. Saya tidak tampilkan fotonya karena kasihan. Foto profilnya adalah foto anaknya teman-teman ya. Dia nggak sembunyikan, mungkin dia nggak tahu ya teman-teman. Dan saya sudah keburu screenshot. Dan kemudian saya pakai kacamata saya dulu agak. Nah kemudian dia balas, aku pengen aku Gibran ya, Fufu Fafa Gibran. Dia ngotot bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Dia mengatakan ya seperti ini. Jangan-jangan dia yang pemilik akun Fufu Fafa ya, karena ini bahasanya benar-benar sangat kotor dan jahat. Dan dia katakan, aku tunggu bos, aku cincang kau. Cincang lagi ya. Sudah masuk ke pengancaman ini. Pengancaman pembunuhan, cincang pasti ya meninggal lah orang teman-teman ya. Itu dia katakan seperti itu. Saya katakan kepadanya, hati-hati kamu viral loh. Nah, saya bakalan posting foto seperti ini. Kemudian saya tantang dia, apalagi kata-kata hinaan kau ke Wapres. Dia aku tunggu kau, aku tunggu Fufu Fafa. Aku siapkan parang untuk membelah kepala Fufu Fafa yang dalam pemahamannya Fufu Fafa adalah Gibran. Dan menjadi mirisnya, ini kemunafikan yang terjadi. Orang ini mempunyai status profil, kemarin Allah, sekarang Allah, besok Allah, selalu Allah. Katanya dia orang yang beragama selalu Allah, tapi kelakuannya, perkataannya, tutur katanya seperti iblis teman-teman ya. Munafik kan teman-teman. Orang-orang seperti ini munafik, menganggap diri mereka paling suci, paling benar di muka bumi, dan kemudian orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka katakan kafir dan sebagainya. Orang-orang seperti ini pengikut-pengikut para orang-orang yang ya memakai agama untuk memecah belah bangsa ini teman-teman ya. Statusnya kemarin Allah, sekarang Allah, besok Allah, selalu Allah, tapi bahasanya, tutur katanya, budi pekertinya nol teman-teman ya. Kalian baca saja ya. Inilah yang menjadi hal yang miris yang kita lihat di negeri ini sampai detik ini masih terjadi. Indra Zain ya, I don't care about you. Coba kita bahas dulu videonya. Ini salah satunya. Waduh, Jokowi dilaporkan ke Mabes Polri. Tragedi KM50. Hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo. Yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mereka ini, teman-teman. Mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi, termasuk yang terakhir Munarman, itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Emang kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu.
Maka himbauan konkret saya, hari Senin besok, ya, saya dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang saya ingin pengawas ini, coba Medi sama DHL coba dengan hormat ke depan sini, Fikri juga. Muka penghasut ya. Muka-muka provokator nih Egy ini teman-teman. Ya dia mau menuntut Pak Jokowi dihukum mati katanya. Anda aja yang dihukum mati kami menuntut Anda ya. Tapi ya bolehlah Egy, Anda melakukan ini lewat jalur hukum ya. Pak Jokowi dilaporkan ke Mabes Polri dan Anda buktikan. Kalau tidak terbukti ya, kita berharap sama-sama itu dia demi hukum ya. Demi hukum itu bisa menjerat ini. Ya, karena mau mempermainkan hukum nih Egy ini ya. Seandainya Pak Jokowi mau melaporkan ya, kalau misalnya dia laporkan Pak Jokowi ke Mabes Polri, kemudian bukti-buktinya tidak ada, bukti-buktinya tidak cukup, bukti-buktinya tidak lengkap, saya berharap Pak Jokowi bisa melaporkan ini ini dengan hukuman seberat-beratnya ya, dengan pencemaran nama baik. Tapi ya kalau melihat Pak Jokowi pasti nggak bakalan. Ya orang-orang seperti ini ya, menjadi virus ya, menjadi racun, toksik di negara ini teman-teman ya. Orang-orang merasa diri mereka paling suci di Indonesia. Aish. Kaget. Amin Rais muncul lagi. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu penontonnya Agri Fanani. Bang, Amin Rais kemana? Ini gue temuin nih. Kemarin saya lihat ada Pak Purnomo nemuin Pak Amin Rais di jalanan, tapi ternyata itu video editing. Jadi aku nggak berani. Kalau yang ini gua temuin sendiri lewat di beranda saya. Amin Rais lewat Majelis Syuro Partai Umat. Iya. Mendikte Prabowo, itu bahasa saya. Alhamdulillah, amin, amin. Ini bagus ya, memberikan saran baik kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo. Tapi sebagus-bagusnya Amin Rais, kenapa Bang? Ya begitu. Tetap saja dibumbuin kedengkian, dibumbuin makian, dibumbuin hinaan, dibumbuin cacian, dibumbuin merendahkan, dibumbuin kecurigaan. Dan ya ini bisa jadi berujung adu domba. Aduh. Bukan Amin Rais namanya kalau kayak gitu ya. Min, coba sih murni memberikan masukan kepada pemerintah lewat Presiden Prabowo untuk kebaikan negara ini. Murni gitu loh Min. Nggak usah ada embel-embel, nggak usah dicampuri gitu ya. Nggak bisa ya Min ya? Kira-kira bisa nggak Min? Bisa lah, udah tuwek begitu, masa nggak bisa sih? Geri, terus terang Geri, aku nggak bisa Geri pegang mic itu kalau nggak ngolok-ngolok Jokowi. Ya. Karena, ya kenapa Mbah? Karena kalau saya udah pegang mic, yang gue ingat selalu Jokowi katanya. Coba Mbah, coba Mbah mah udah tua. Ini memberikan saran kepada Presiden baik ini kan, ya. Tapi coba jangan dibumbuin lagi kebencian, ya, kecurigaan kepada siapapun. Coba Mbah, bisa nggak Mbah? Bisa nggak Mbah? Atau kalau bicara yang baik-baik, murni 100% bicara baik, kemudian menjadi mati gitu? Atau kalau tidak selalu membicarakan Jokowi gitu, nah jadi bisa mati mendadak gitu? Apa? Kok selalu tujuannya baik, sarannya baik, masukannya baik, tapi selalu dibumbuin hal-hal yang nggak baik. Jadi, ya, jadi bukan baik, jadi nggak baik. Rekayasa Fufufafa Part 2 ini pembuktiannya. Ketika saya mengetik @rkgbrn, ternyata pemiliknya bernama Fufufafa di Twitter. Tetapi akun tersebut akun yang baru dibuat di tahun 2023. Artinya apa? Ada rekayasa. Pembuatan akun @rkgbrn. Lalu kenapa di tweetnya Mas Kaesang ada @rkgbrn ketika beliau mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya?
Padahal @rkgbrn baru dibuat di tahun 2023. Jadi, Mas Gibran fitnahan punya ya. akun Twitter @rkgbrn, hanya saja sudah dinonaktifkan dari Twitter karena beliau ingin mempromosikan catering cili parinya. Sehingga beliau menggunakan hanya satu akun Twitter sejak tahun 2010. Sebagaimana yang disebutkan di media-media massa, akun cili pari adalah akun asli milik Mas Gibran yang aktif sejak tahun 2010. Dan akun @rkgbrn sudah di-delete. Karena akun @rkgbrn sudah di-delete, maka si Kebo membuat akun baru bernama @rkgbrn yang diberi nama Fufufafa. Tapi mereka tidak teliti. Karena apa? Tertulis di situ akun tersebut bergabung sejak tahun 2023. Terus ditandainya tahun berapa Iya. itu, Kak? Ya? Edit status Fufufafa yang menyebutkan ID Twitter @rkgbrn dibuat di tahun 2023. Jadi mereka merekayasa status itu di tahun 2023. Berbarengan dengan mereka membuat akun di Twitter bernama Fufufafa dengan ID @rkgbrn. Selanjutnya, untuk meyakinkan netizen bahwa Fufufafa ini milik Gibran sesuai dengan nomor telepon dan email, maka mereka melakukan rekayasa-rekayasa berikutnya. Digunakanlah nomor tersebut yang ujungnya 33 untuk merekayasa seolah-olah kalau mereka menggunakan nomor telepon tersebut, maka akan masuk langsung ke Fufufafa. Padahal tidak ada dalam sistem Kaskus. Kalau kita masuk menggunakan nomor telepon Mas Gibran, maka tidak akan muncul. Angka 33 tidak akan muncul. Seperti yang sudah saya bahas di video-video yang di-delete oleh TikTok ini, yang di-report oleh anak-anak Kebo dan anak-anak Abah ini. Di-delete karena mereka ketakutan, ketahuan. Kemudian mereka juga memasukkan email Mas Gibran, cilipari@gmail.com. Seolah-olah memang benar kalau kita memasukkan nomor telepon dan email Mas Gibran, maka akan langsung masuk ke akun Fufufafa. Padahal tidak. Saya sudah buktikan di VT saya juga ya. Ketika kita masuk menggunakan nomor telepon Mas Gibran, menggunakan email, tidak ketahuan. Oh, pantasan Rosyuryo takut untuk ya debat langsung mengadu bukti-bukti data-data soal siapa sebenarnya Fufufafa, apakah benar Gibran atau tidak. Ini ibu ini ya di Jenderal ini sudah menantang dari beberapa bulan yang lalu untuk adu data sama Roy Suryo. Diundang, kalau perlu diundang di ILC atau dimanapun, stasiun TV, untuk mereka adu data, bukti-bukti data. Tapi Roy Suryo takut ya, takut. Karena ibu ini punya banyak bukti. Ya, orang seperti ini ya, mereka yang mengadu domba, mereka yang mencoba untuk menciptakan sebuah kebohongan pembenaran mereka soal Fufufafa adalah Gibran. Ya, takut dengan orang-orang yang punya bukti data seperti ini ya. Seperti yang tadi ya, yang itu udah kemakan ya. Udah kemakan dengan isu-isu kebohongan yang dibangun oleh mereka yang mengatur ini sebagai sebuah skenario untuk menciptakan sebuah penghancuran nama baik seorang Gibran. Yang salah satunya contoh yang termakan yang ini, yang Indra Zain ini teman-teman ya. Dia termakan. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi kebenciannya udah mendarah daging teman-teman ya. Sekalipun mengatakan dirinya adalah seorang yang takut Tuhan ya. Tapi kayak seperti ini ya bahasanya. Karena sudah termakan. Karena bodoh, tidak punya filter teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi saya pikir itu benar-benar miris ya terjadi ya. Seharusnya ini pemerintah jangan membiarkan sih orang seperti mereka ya. Kalau perlu usut tuntas baik-baik, kalau perlu pemerintah memediasi untuk ibu ini teman-teman DJ anak jenderal ini untuk ketemu dengan Roy Suryo dan mengadu bukti yang ada. Kemudian tangkap saja si Roy Suryo, penjarakan ya, karena ini benar-benar bikin gaduh ya. Kalau dia nggak buktikan, dia nggak bisa buktikan bahwa Gibran itu adalah Fufufafa, dia Roy Suryo harus penjara ya, harus penjara karena ini benar-benar sudah bikin gaduh di negeri ini. Contohnya itu banyak orang-orang yang seperti tadi Indra Zain tersebut teman-teman yang termakan dan sampai segitunya benci dengan Gibran, sampai sekasar itu bahasanya teman-teman ya. Miris ya. Bagaimana pendapat kalian teman-teman semua ya? Jadi semoga Indra Zain semakin sakit hati ya. Buat teman-teman semua yang mau pesan kaos dengan cetak Mas Wapres Gibran, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ataupun banyak desain-desain ya yang saya buat tentang foto Gibran, kalian bisa beli biar makin sakit hati tuh. Silakan, saya akan sertakan link pembelian di Shopee teman-teman. Kalian beli sebanyak-banyaknya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.